Assalamualaikum, Pak Bangun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama nih Mas Budi. Pak Bangun nggak ketemu nih. Sehat Pak Bangun? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Adi? Karena Alhamdulillah sehat. sehat, sehatnya ya kayak gini lah kita orang tua nih. Iya nih Pak. Siap. Kita tunggu Pak Tajulnya dulu lah. Ini generasinya itu udah generasi anak kita harusnya Pak. Cuma kita ini masih ngeyel aja nih. Ini anak saya ini Alisita ini udah anak kita nih Pak. Cucu enggak Pak? Belum sampai cucu ya? Belum. Belum. Mas Budi sehat Mas Budi? Halo Mas Budi, belum ini aja. Di mana nih Mas Budi? Di Kalimantan kan? Di Balikpapan? Pak Bangun di mana? Di Depok? Di Depok apa di Jogja? Di Depok Pak. Oh, oke. Sambil nunggu Pak Bangun. Ya, Pak Bangun bisa share hitungan Pak Bangun nggak Pak Bangun? Oh. Hitungan hari. Katanya yang itu nggak Pak? Belum ada harinya saya Pak. Hari saya kilometernya aja. Kilometernya coba. Kalau kilometernya tadi saya hitung-hitung yang jadinya kira-kira 1070. 1070. Ini itu kok lain sama saya. Hitungannya. Itu yang 50-nya Pak. Ini apa namanya? Terlalu jarang-jarang untuk multibimnya aja sih. Yang untuk multibimnya nanti nggak tercover Pak. Oh gitu ya? Iya. Kalau terlalu yang 50 itu kan itu minimal itu paling enggak kalau dia 14,5 meter. 14,5 meter kedalaman baru dia match itu belum ya, udah masuk ya. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ngumpul nih. Ada Pak Bangun, ada Pak Budi Arso, ada Pak Budi Arso ini saya belum nyaut ini sama masih mute ini. Berarti hitungan saya agak nganu ya. Kalau Pak Anu ngitung sama yang 20 juga ya. Itu kan kalau koperesnya multibimnya itu saya biasanya naruhnya 120 derajat Pak. Jadi 60 120. Itu pakai dual atau pakai satu aja? Satu Pak. Single head. Yang single head. Oh ya. Single head. Kalau saya nurut sama Bapak aja lah. Hitungan saya nggak ada. Coba dicek Pak, dicek kita lihat sama-sama Pak. Ya udah Bapak Bangun aja tampilin Pak Bangun coba. Oh, itu aja saya nggak bisa Pak. Nggak tahu saya nampilinnya ini gimana. Apa jadinya? Jan. Ya. Ini nggak perlu kenalan ya. Nggak perlu kenal, orang udah kenal semua. Ini yang cuma anak kita ini Alisita ini anak buah, bukan anak buah, anak teman saya, anak buahnya bos. Cuma kalau umurnya anak saya ini anak kita sama-sama. Ambilin yang dari Pak Bangun ya. Pak Nos belum bisa ya Pak. Mbak Sisa. Oke, apa-apa. Ini Pak Adi nih yang hitungan Pak Bangun terakhir. Buka dulu deh Pak Adi gimana?
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Walaupun berjauhan, tapi alhamdulillah mudah-mudahan pada sehat semuanya. Saya kira nggak usah dikenalin lah, orang pada kenal semuanya, kecuali yang tadi ini ada. Kalau umurnya ini anak saya, cuma kalau jabatannya ini sama-sama. Saya sama anak saya ini ada di Bandung dia. Nah, dia sama-sama anak buah bos. Nah, bosnya ini yang belum. Nanti Pak Novandi mungkin nggak tahu nanti kalau bisa join, tapi kalau enggak nanti biar Alisita ini nanti report ke siapa namanya, bapaknya itu, bapak buahnya nanti di-report pertemuan ini. Oke, langsung aja silahkan di ini kan terutama hitungannya Pak, karena ya ini agak tricky juga di sini. Mungkin silahkan Pak Bangun atau Pak siapa ini yang mau ikut? Siapa yang mau mengemukakan ini? Oh, saya aja kali ya. Oke, Pak. Silakan Pak. Ya Pak, ya Pak Bangun aja. Multi beamnya nih kan Pak. Jadi Ya. kemarin itu kan yang lain yang dari Taka itu kan itu kan kalau dilihat dari hasil hitungan saya, mungkin saya kan naruhnya 120 derajat itu multi beamnya, kompresnya. Okay. Jadi itu lainnya itu terlalu jarang-jarang. Jadi ada yang tidak tercover, ada yang pas, kira-kira gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung itu kekurangannya itu mungkin sekitar ada tambahan dari yang sebelumnya itu kira-kira 200 kiloan lah, kasar ya, kasar. Itu dengan catatan itu lainnya itu pakai lain Taka. Jadi semua lainnya mungkin kemungkinan kita cuma nyisipin. Jadi sisipan itu ada kemungkinan tambah kira-kira 200 kilo lah kasarnya. Dari yang sebelumnya. Nah, sekarang ini kemarin itu kita coba-coba buat sama Pak Tajul itu ini yang ini sekarang lagi ditampilin ini kita untuk running lainnya kita buat tersendiri. Jadi untuk run lain yang memotong kontur itu SBP terutama itu kita buat 50 meter interval dari kedalaman 5 sampai ke dalam mungkin sampai 15 atau 18. Ya. Nah, yang itu yang di running sama Tenggara. Terus kalau dari 5 ke 0 itu di running sama kapal kayu, running SBP, Magneto sama SBS tanpa embes. Nah, terus yang selanjutnya untuk embes, khusus embes itu kita running sejajar pantai lah ya. Sejajar pantai itu dengan interval bervariasi dari mulai 5 sampai ke sana. Tapi yang 5 ke bawah itu nggak ada embes. Di running sama Tenggara. Nah, itu jumlahnya ini yang di sini yang saya lagi tampilin ya, ini jumlah kilometernya kira-kira begitu Pak. Jadi sebentar Pak. Jadi yang awal dulu ya Pak. Ya. Yang kurang dari 5 saya bisa oke lah dengan SBS. SPP-nya apa Pak itu nanti? Apanya Pak? SPP-nya mau pakai apa? SVP. Subbatom profilernya. Oh, subbatom profiler. Enggak tahu mungkin itu. Pak Tajul bisa jawab. Yang kalau SBP-nya yang sama Pak, nanti Geopus itu. Oke. Tetap disatuin. Hanya memang nanti kan jadi agak beda. Memang sekarang agak ini misalnya berarti nanti harus ada 2 alat ya, Geopusnya itu lain. Iya maksud saya gitu. Yang kurang dari 5 meter SBP-nya menjadi terlalu SPP-nya terlalu banyak itunya untuk yang 10 meteran itu bukan SPP-nya nanti atau mau dihilangin aja ditinggalin sama dengan, jadi walaupun tetap ngikut tetap on, cuma istilahnya itunya dihilangin gitu. Tidak di logging maksudnya Pak. Enggak di log gitu.
Jadi maksud saya data processingnya dia nggak usah kebanyakan maksudnya. Karena Iya betul. Jadi mungkin cara kerjanya nanti gini Pak, misalnya kita embes dulu. Embes ini kan katakan kalau misalnya atau ASBP dulu atau embes dulu ya. Misalnya yang paling banyak intervalnya yang 50 gitu kan. Kita kan SBP SES kan 50 kita sepakati. Nah, yang embes berarti kan harus ada sisip-sisipan. Jadi setelah SBP scan itu selesai, berarti kan dipulangkan tinggal embes. Hanya masalahnya ini Megi. Megi ini kan kalau kita harusnya kan idealnya kan 10 meter. Apakah mau mau dibuat 25 atau 50? Saya kemarin saya diskusinya Pak Bangun tuh itu persoalan Megi ini. Jadi saya scan mengikuti alat intervalnya tadi seperti Pak Bangun bilang kan 15, 25, 30 gitu kan. Kemudian SBP saya scan kita sepakati semua 50. Nah, Megi ini mau dibuat per 10, 50 atau 25. Jadi nanti terakhir itu antara ada kapal yang menyisipi embes, ada kapal yang menyisipi Megi. Kemungkinannya gitu. Tapi Megi satu. Saya kemarin tuh masih makanya udah ikut yang Pak Adhikar aja gitu. Kalau misalnya run lain kayak gini kan otomatis gitu, nanti akan disisipin seperti itu. Ya. Betul. Kalau Maggie kan istilah Maggie itu malah agak agak lebih riskan karena dia yang di towing cuma itu ya. SBB di towing nggak Pak? Itu SBB enggak mounted. Mungkin saya kan juga mounted juga karena 15 meter kan paling dalam. Iya kemungkinan. Nah terus Maggie dia minta di towing ya Pak. Iya. Tapi di towing Nah, gini, di tulisannya di towing itu Maggie shall be towed at least 3 kali panjang boat atau minimum 50. Jadi 50. Nah, behind the survey vessel, jadi dia nggak magnetometer shall bisa sampai 0,1 sekon lah noise. Nah, ini nggak ngomong soal ininya nih, nggak ngomong soal intervalnya di sini. Ya, Jadi kan kalau biasanya sih semakin rapat, kalau survei magneto itu kan semakin rapat semakin bagus dia, atau ada yang objek yang ditentukan yang dicari, misalnya ada ukso kah, ukuran pelurunya 5 meter kah, apa peluru medali kah, kayak gitu Pak. Oke, jadi kita kalau misalnya nih oke lah yang 5 ini yang kurang dari 5 itu kita running seperti itu Pak. Jadi dengan 10 SBS tapi dengan 10. Terus kemudian ini kemudian yang lebih dari itu SBS dan SBP. Enggak Pak. Dar. Kurang dari 5 itu SBS, Megi, dan SBP, enggak? Iya. Ini saya baca ya, di yang ada di sini. Cuma nanti SBP-nya di lognya cuma di 50 aja. Gitu ya? Karena ya, nah gini Pak Adi, kalau kita menghindari tadi 3 kali harus panjang kapal, kalau menurut saya Megi itu pakai perahu nelayan akan aman. Jadi semuanya disapu oleh perahu nelayan itu sampai 15 meter itu Megi. Sehingga tidak mungkin kita towingnya tidak akan panjang-panjang kalau pakai perahu nelayan. Oke. Ya. Berarti Pak, berarti ngitungnya gini aja. Misalnya ya, Megi, jadi sisipannya nanti itu, jadi gini, yang utama itu adalah yang SBS, SPP sama Megi ya. Cuma yang nanti yang SPP itu di login atau di record in itu per 50 aja menghindari apa namanya processing yang banyak gitu. Kalau Megi
saya setuju lah dengan itu. Nah, kemudian baru infillnya itu menggunakan MBS. Enggak, ya, infill nggak ada lagi Pak. Jadi yang untuk yang di halaman berikutnya, coba Pak halaman berikutnya ini yang PDF-nya. Nah ini kan yang khusus MBS itu sama saya scan sama magnetom ini saya running lagi yang di sini. Ceritanya kayak gitu. Jadi dia itu sejajar pantai. Cuman sampai 5. Sampai 5, oke. Oke, jadi ini 2 kali kloter ya istilahnya ya. Iya. Kalau ini saya sudah oke. Tapi ini kok tulisannya Bapak lengkap, Megi Iya. juga. Iya kalau mau, kalau nggak mau ya dibuang kalau nggak mau. Sebentar Pak, ini Nah, kalau Megi, Tadi kan Meginya kan Pak sampai 5 meter yang kapal kayu. Nah sekarang ini kan yang kapal Tenggara ini dari 5 meter ke 11. Iya. Tapi kalau tadi katanya mau dari kapal kayu sampai ke atas, ya boleh juga sih. Terus ini sorry Pak, ini kan yang ini embesnya nggak perlu, SBS-nya nggak perlu Pak, embes aja. Ya itu benar. Ya Pak Bangun. Embes aja. Terus nanti SBS-nya itu kita running yang di itu kita tambahkan diagonal aja untuk tie ke apa embes gitu Pak. Kan itu cuma koreksi doang. Ya untuk cek-cek aja sih Pak. Biasanya sih kan kita SBS itu kita taruh sebagai, jadi kita tahu ini alatnya misalnya ada SBS ada MBS, dua-duanya terpasang. Kedalaman ini kalau beda nanti kan kayak semacam ngecek gitu Pak. Jadi tetap di logging SBS-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banyak data kalau data ini Pak, data kecuali alatnya mau dibawa gitu, nggak ada lagi SBS nggak apa-apa juga. Berarti kalau kayak gitu modelnya. Ya maksud saya ngurangin ini aja sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti kurangnya lebih apa istilahnya cukup banyak atau enggak kayak gitu nanti di pelaksanaan. Iya, iya. Tapi defaultnya saya buang itu nanti kalau pelaksanaan sih kita lihat-lihat lah kalau misalnya nggak seberapa ya udah di running aja gitu. Cuma defaultnya saya buang SBS-nya ini Pak, jadi MBS aja. Iya, iya. MBS berarti saya scan sama magneto. Ini dengan kedalaman 5 sampai lebih dari 5 gitu ya Pak ya? Iya Pak, besar dari 5. Lebih dari 5 ini cover semua ininya dengan line spacingnya berapa Pak? Antara 15 dengan 35 Pak. Jadi saya nggak ngambil spacing sama-sama ininya. Jadi nggak sama. Itu lebih mudah karena sejajar ya. Iya, karena ada kedalamannya kan nanti coveragenya biar kira-kira coveragenya itu biar ada lebih lah, jangan terlalu pas, jangan paling nggak ada 10%, 25% overlap. Ya. Ya, oke. Yang ini cuma tinggal space-nya aja yang defaultnya ya, atau yang kita tawarkan kita ilangin dulu, walaupun nanti di apa namanya di pelaksanaan kita lihat aja hitungannya kayak gitu. Nah, kembali ke yang 5 tadi. Kembali ke yang 5, mana tadi yang ke atas ya? Nah, yang 5 ini berarti ininya 10 ada 350 line. Marine line-nya segitu. Main line-nya ya, oke. Terus yang ini cross line ya. Cross line yang SPP. Yang embes perlu cross line nggak Pak? Nggak perlu kan lah? Ada cross line saya taruh Pak per 500 untuk ini Pak, selalu harus ada cross line. Cross line per 500 saya taruh. 500 berarti itu ada 7 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke Pak, oke lah. Itu enggak seberapa sih, 21 kilo ya. Seharian tapi itu Pak. Iya Pak. Sehari. Eh?
1000 kilo. Gimana? 1000 kiloan. Semua maksudnya Pak. Mm-mm. Ya, enggak maksudnya crossline ini. Kalau di 1 kiloan masih oke enggak? Ini kan setengah hari nih kalau 1 kiloan. Oke Pak, oke. Oke aja Pak. Kita lihat ya, kalau misalnya 1 kiloan kan berkurang setengah hari nih. Ya. Terus yang ini udah kalau ini saya setuju lah dengan ini ya. Terus yang ke atas lagi coba Pak, yang ke atas ini sudah oke, ke atas lagi Pak. Yang ini ya, saya masih agak bingung ini dengan 10, terus kemudian mainline-nya 487 yang ini pakai SBS, SBB, Magneto. Terus ini maksudnya apa Pak yang kedua ini? SBS sama SBB doang? Iya Pak, itu yang kedalaman 5 ke dalam. Jadi itu hanya 5 ke sampai ke dalam, sampai 18 atau 14 keluar. Itu intervalnya 50. Sebentar Pak, ini yang 186 ini yang kedua, yang kedua udah dihitung belum sih? Coba ke bawah. Yang kedua ini perpendikular ya. Ya perpendikular, yang ini sejajar. Ini berarti tujuannya untuk yang SBB-nya ya. Coba ke atas lagi Pak. Ke atas lagi. Ini berarti tujuannya yang ke SBB-nya. Terus yang magnetonya ini, yang ketiga ini, untuk yang mana nih Pak? Magneto yang 19 line 57 kilo ini. yang ini cross line. Cross line Pak, cross line. Cross line 250 memang diminta 250. Oke. Cross line 250. Ya. Cross line ya. SBS. Cross line SBB. SBB perlu cross line nggak Pak? Kalau Magneto oke lah. SBB perlu Pak. Perlu Pak SBB. Kan untuk ini nanti cross check apa? Oke lah. Tie in. Oke Pak. Oke Pak. Yang Maggie-nya yang di lebih dari 5 meter mana coba? Ya naikin ya. Di bawah Pak. Ya naikin. Ini Pak. Oh tapi intervalnya 15.35 ya? Iya, enggak jadi enggak ini. Jadi ngacak. Iya. Kalau ini saya bisa tahu yang dekat pantai nanti ke 15 gitu, nanti makin jauh makin 25. lebar. Nah, Pak Bangun, sorry Pak Bangun. Ini yang di ujung ini coba ini kalau ke apa namanya? Ke AutoCAD-nya ini sorry Pak, yang tadi itu jadi gini, yang luasan area ini enggak match ya dengan kalau dengan koordinat yang saya kasih itu benar nggak Pak Bangun? Itu kayaknya kurang karena yang Pak. Yang di itu 15 berapa tadi? 17.500 hektar. Nah, ini segini sekitar 15 ribuan, Pak. Nah, jadi gini, maksud saya itu mendingan kalau saya itu saya panjangin aja ya, panjangin ke arah lebih dalam gitu gimana, Pak? Oh, diganti ini lagi, dirubah lagi. Oke, Pak. Maksud saya paling menurut Pak Bangun ke arah kanan kiri atau ke arah sejajar pantai manjanginya atau ke arah apa namanya itu tegak lurus. Kalau saya sih milihnya ke arah tegak lurus karena lebih mudah gitu, alat-alat surveinya lebih menjangkau. Iya Pak, benar Pak. Kalau kita tambahin ke saya sih terserah aja Pak. Saya mau ditambahin. Kalau yang AutoCAD-nya siapa yang operate di situ? Oh saya Pak, saya. Pak Bangun, kalau misalnya
yang ininya. Tadi yang koordinat barunya udah dikasih Pak Bangun belum, Pak? Belum Pak, yang ini yang masih ada koordinat baru kah? Makanya saya tadi ini ngitung ini luasnya ini yang di drawing ini memang luasnya itu kurang dari 175 hektar ya. Ini luasnya ini kira-kira 150 hektar Pak. Kalau yang di skop popoknya kan 17.000 ya Pak ya. Iya betul. Nah, terserah Pak mau ditambahin ke sebelah mana. Saya manut aja. Pak Bangun itu nomornya masih yang 5462 bukan sih? 5, apa itu Pak nomor? Nomor HP. Iya Pak, masih Pak. Coba saya ini Pak. Saya kasih screenshot kalau koordinat barunya itu sebentar Pak. Oh, ini juga. Lalu Udah tahu WA tuh Pak. Oh iya. Iya Pak. Oh, ini nomornya baru lagi Pak. Kagak saya nomor saya mau lama. Nggak ada namanya. Kok nggak ada saya Ada. namanya? Oh, saya tambah dulu. Oke Pak, ini koordinat yang baru ya Pak ya? Iya Pak, saya nambahkan kemanjang ke laut, ke arah laut. Coba kalau Bapak Ya. pakai itu bisa dapat 17.000 hektar enggak? 17.500 gitu. Saya plot dulu ya. Iya Pak. Sambil nunggu Pak Bangun, ini Pak apa namanya Pak Tajul, itunya yang drone gimana Pak Tajul? Coba Enggak, saya masih benar. Ini masalah Megi dulu ya. Megi itu kan tadi yang selau ini yang kurang dari 5 yan ke bawah yan. Kurang dari kedalaman 5 meter. Itu kan intervalnya 10. Ya. Iya. Megi ya. Nah, ke bawah ke atas. Yan ke atasnya. Nah, yang dalam di atas 5 meter, Megi ini kan ngikutin 15, 25, 35, 15 sampai 35 lah intervalnya. Apa mau seperti itu atau tetap mau 10? Ya kalau 10 tetap kayak gini aja Pak. Kayak gitu. Kan ada itunya juga ya. Jadi memang yang itunya 10 ya. Di yang Iya. itu dia ada interval 35 ya. Soalnya ngaruhnya harus sendiri-sendiri nanti. Ya makanya gini Pak, kalau menurut saya nanti yang dikurang dari 5 itu ada SBS yang kurang Megi itu berarti bablas. Hanya memang kita nanti ngerjainnya yang di lebih dari 5 meter itu belakangan. Khusus Megi. Nggak tahu saya kalau ngitung, nanti kita coba dihitung kira-kira jatuh harinya berapa gitu kan. Maksudnya berarti yang lain apa yang lokal boatnya itu jalan Megi doang gitu. Oh, jalan Megi sama SBS kan, Megi sama SBS kita rambungin yang kurang dari 5. Setelah itu beres, Meginya di atas 5. Berarti Di atas tetap 5 2 meter. Megi dong Pak. 2 Megi, tetap 2 Megi ya. Ya kalau mau itu tetap 2 Megi.
Kalau mau jalan bareng-bareng, tapi interval tetap ngikutin yang ada. Jadi tidak 10 kan gitu. Ada yang 10, yang di kedalaman 5 meter, ada 15, ada Pak, 25, ada kayak tiga gini puluh aja lima dulu gitu. Pak. Kayak gini aja Gini. dulu, karena di sini di andinya nggak ngomong interval, nggak ngomong Oh ya, line spacing ya, ya. yang itu kan kecuali yang side scan sama apa namanya itu SBB tetap 50 lah. aja sama side scan itu harus 100% coverage gitu aja. Yang Hmm, Magneto dia nggak ngomong nih, nggak ngomong kan ya. jadi kita tawarin aja di situ kayak gitu gitu apa namanya. Ya ya, oke oke. Hmm. Terus gini Pak, maksud saya ini kan untuk jeti ya. Jeti Ya. itu juga utamanya itu kan paling banter itu kan kalau jeti nih, kalau saya itu paling sekitar maksimal 10 meter dari bibir pantai lah, 10. Kecuali kalau ada Hmm, trestle ya. Tapi ada trestle hmm, juga. Ya mungkin jauh segitu, tapi nanti coba kita utamakan di area yang ada trestle-nya Pak, kalau ada tambahan Pak. Yang hmm. seperti tadi. Jadi yang trestle itu Pak, yang menjorok ke arah sana nanti kita mintakan itunya. Jadi nanti mungkin di sekitar ini nih Pak, di sekitar, tapi ininya nanti berarti jalannya itu di sekitar yang ini nih Pak, yang kalau cross line-nya yang gambar ini berarti dari bawah kiri itu berarti 1, 2, 3, 4 atau yang kelima, kolom cross line yang kelima ini Pak, atau dari atas kolom cross line yang ketiga. Hmm. Nah ini di kolom cross line ini kan ini 250 nih. Hmm. Sorry, iya ini cross line yang 500, depan ini 500, 500 ya, 500. Nah nanti 500. kita running berarti di situ aja, di bagian ini aja gitu. Nanti kalau misalnya itu ada tambahan kayak gitu. Tapi kita tawarkan Oh, gini aja dulu. oh ya, oke oke. Jadi nanti Ya. untuk khusus untuk Meginya opsional kita tawarkan sepanjang trestle itu aja. Ah ya bisa, itu dirapatin di situ. Ya, cuma itu doang. Oh, Jadi oh. ada 50 line di situ bolak-balik khusus Megi gitu. Tapi itu di Hmm. luar, dihitungannya di luar kayak gitu. Ya bisa bisa. Bisa Opsional. gitu. Makanya tergantung kebutuhannya dia untuk ngapain aja sih sebenarnya gitu. Iya betul, betul. Soalnya kalau jetinya doang kan maksimal, belum pernah ada yang jeti sampai eh, lebih dari, untuk apalagi yang kecil kayak gini nih, lebih dari 10 meter 10 lebarnya meter ya. ya. Itu nggak Iya, ada. iya ya nggak ada yang. Mm. Ya bisa, dia bisa bisa gitu magnetiknya di situ aja. Ini koordinatnya lari nih Pak, ada yang lari. Lari. Ya, yang Coba benar. dibuat gini aja Pak, dibuat kira-kira ya Pak. Saya extend aja ya. Saya extend aja tersendiri keluar kira-kira 360 meter ya. Tadi ini kira-kira 360 meter coba. Saya Iya. extend. Oke, Pak. Iya yang Mbak Adhikara kasih itu saya Joko Plot itu Ya, jejak di lari. sebelah kiri. Sebelah kiri ada yang sebelah kiri ya. Oh ada yang di kiri lagi. Saya ngitungnya pakai Pitagoras soalnya. Saya nggak punya nggak punya apa namanya AutoCAD. Maksud saya itu di extend ke arah lautnya aja gitu. Kalau lebarnya tetap tetap berapa jadi? Tetap 3.460 itu ke kanan kirinya. Nah, cuma yang ke arah lautnya, nah itu kalau hitungan saya ini sampai 5 kilo ini Pak. 5 kilo, 5.022. 5.022 meter gitu. Hitungan nantinya ya.
hitungan dari pantai ke arah sana gitu. Ini Pak Nov sudah join Pak Nov. Halo Pak Nov. Assalamualaikum Pak Nov. Bentar, Pak. Aduh, mana nih? Iya. Waalaikumsalam, Pak. Sorry, Pak, telat, Pak. Tadi habis ini. Nggak apa-apa. Ini ada teman-teman out crack ini pada masih kepingin ngaku aja ini. Nanti Pak Nov langsung aja kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, mumpung ada di sini teman-teman. Ada Pak Tajul, ada Pak Bangun, terus ada Mas Budi tadi mana? Kalau dari timnya Pak Tajul, ini available nggak, Pak, sama jadwal schedule ini, Pak? Nah itu. Ya. Gimana Pak Ya Tajul? insya Allah sih, asal yang tua-tua boleh ikut tuh available. Harusnya kalau dari ini aman ya. MCU-nya kan nggak ini nih. Insya Allah lah. Paling-paling Oh, Pak. paling-paling anunya apa namanya penyakitnya bengkek aja apa encok doang. Ya kalau harganya cocok nih Pak Adi ya. Ya insya Allah. Personelnya available. Dimintanya itu di akhir Juli Pak, dia minggu keempat itu. Jadi tetap minta di sekitar itu. Alat available ya Pak ya? Ya itu makanya kalau kita misalnya kita udah deal itu baru kita kunci Pak. Alat-alat yang rental khususnya. Oke Pak. Terus Iya. Pak Nov, untuk Iya. ini kayaknya dari itu HSE kayaknya belum ada ya? Ya udah nggak Belum apa-apa Pak. ada. Nggak apa-apa ya udah. Nanti dari kami aja. Oke. Nggak apa-apa. Jadi HSE dari kami, dari Pak Nov, terus seragam dari Pak Nov juga. Memang Sama pakai seragam? perizinan Pak, perizinan. Perizinan ya, perizinan dari. Perizinan ya. Tapi kalau seragam memang nggak apa-apa Pak pakai seragam, apa nggak mencolok nanti tuh? Waduh, nah itu nanti memang ini agak antik-antik gitu, tapi kalau nggak pakai seragam kita HSE-nya pakai apa? Pakai coverall. Yang batik emang ada coverall batik. Overall, iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nanti tak catat dulu Pak konselnya. Nanti kita lihat aja lah Pak, atau coverallnya putih gitu nyerah gitu kalau ada ya. Bisa. Ya kayak di camping sebelumnya juga ini Pak kita polosan aja. Tetap yang waktu itu warnanya apa ya, biru kalau nggak salah. Tapi polos itu nggak ada embel-embel logo tertentu lah gitu Pak. Atau kita STM-kan aja. Gitu. Nah itu gimana dari STM? Kita klienkan aja gitu. Yang itu nanti kita atur lah Pak. Iya. Yang bagian itunya aja, community-nya, relation-nya aja nurut aja sama yang ini. Yang ngatur. Ya kalau bisa di ini aja Pak, makin dikerucutkan aja ininya. Ini aku juga sih sama si Alan sudah diskusi, ini Pak. sudah agak lebih mengerucut. Ini ada pakarnya ini. Cuma Iya, pakarnya ini nggak bisa karena sudah pakarnya, makanya tadi dari aku disuruh Mas Galang di sini. Jadi ya oke lah, frankly speaking nih kita ini oke kalau pakai ini tim Pak Tajul nih. Iya. Tinggal ini aja Pak, cocokan. Cuma ini pakarnya nggak bisa sharing ini Pak Bangun, sharing dong. Itu diklik aja sharingnya. Udah ketemu belum? Nah, ini masih kurang Pak. Kurang. Ya udah tambahin. Bapak coba sharing pakai AutoCAD-nya di sharing doang. Beda komputer Pak, soalnya yang ini Targetnya itu luasannya itu sekitar 17.500 hektar Pak. 17.500. Kalau yang ada di SOW-nya seperti itu Pak. Jadi kita coba nurut. Nanti kalau dikurangin, maksud saya tebelnya saja yang ke arah laut aja kalau misalnya maju kurang atau ininya. Jadi saya kira mereka ngadunya di situ, bukan kanan kirinya, bukan lebarnya gitu. Lebarnya saya yakin sudah lebih fix gitu Pak. Iya Pak, saya taruh dulu Pak biar 175 ya. Ya, biar 17.500 gitu.
Terus apalagi Pak? Yang itu yang jadi yang drone itu ada 2 lokasi loh Pak. Pak Tajul. Ya, yang ground. Yang drone leader drone itu ada 2 lokasi. Yang satu yang Ya. lokasi bandara, yang satu lokasi itu. Jadi itu untuk nyambung. Nah, lokasi itu kalau yang dari apa namanya SOW-nya itu adalah 30 meter setelah ke arah darat setelah gas air gitu. Air tertinggi. Tertinggi ya, tentunya tertinggi. Jadi itunya 30 meter. Sepanjang berapa, Pak? Sepanjang 3 kilo. Yang itu tadi sepanjang 3 kilo. Oh, Coba sepanjang sepanjang 3 kilo, tapi luas lebarnya? Nah itu lebarnya itu Oh, definisinya seperti itu. Jadi 30 meter. Coba Bapak tampilin 30 yang meter. tadi Pak. Tampilin yang itu. Oh, 30 meter dari air tertinggi. Oh, gitu berarti 30 Iya. meter aja. Ya, paham. Tapi kalau pas nyusut tercover aja lah ya. Ya, harusnya tercover. Cuma gini Pak, dia itu mintanya interval 25 Pak. Nah, 25 itu kalau terbang ketinggian berapa di situ? Maksud saya gini Pak, karena waktu surveinya itu cuma paling pagi ya. Yang pengalaman siapa? Si Ardian pengalaman enggak? Iya, Ardian pengalaman. Karena ini daerah pantai, saya nggak yakin itu pas matahari sudah terbit. Alisita waktu terbit di sana jam berapa Alisita? Jam 6 kah? Udah terang gitu? Jam 6 NTB itu. Jam 6 ya? Oh, terang banget, maksudnya terang untuk difoto. Jam 6. Jam 6 udah terang belum? Maksud saya gini Pak, maksud saya itu kan windownya, setelah itu nanti berangin itu agak nggak enak juga menerbangin drone. Jadi apa namanya drone-nya itu setiap paling sampai jam berapa? Jam 10 kali ya. Paling gitu. Nah, cuma gini Pak, jadi apa kita usulkan, jadi dia kan mintanya arahnya itu perpendikular pantai itu dengan spacingnya di situ tertulis 25. Menurut Mas Ardian ini terlalu banyak overlapnya atau enggak? Iya Pak, terlalu rapat Pak. Terlalu rapat kan? 40 meter itu cukup berapa? cover. 40 meter. Oke, nanti kita ngomongin aja bahwa itu kita ini karena sebenarnya kita lebih senang kalau lebih banyak kan. Cuma karena waktunya sempit juga gitu, maksudnya untuk produktivitas perharinya juga maksudnya terbatas. Makanya lebih coveragenya kan lebih dipentingkan tuh. Jadinya kita pakai 40 aja ya. Iya Pak. Jadi bolak-balik itu 40 sepanjang 3 kilo tuh. Nah, masang GCP-nya gimana? Nah, ini kalau leader bisa diikat ke BM yang ada Pak, dan nanti harus sama dengan yang survei batimetri. Ya harus sama memang. Nah, terus itu nggak ada masalah ya. Itu ada di 2 tempat. Yang satu tempat yang dekat bandara itu lebih menantang lagi karena itu langsung laut yang lepas, jadi anginnya lebih banyak lagi gitu. Tapi untuk pelaksanaan akhir Juli ini kan hanya yang zone ini aja Pak ya, yang barengan dengan survei tadi zone 1 sampai 3 itu kan ya, untuk Dua-duanya areanya. Mas. Dua-duanya. Jadi nanti setelah selesai drone-nya kan, perkiraan saya ada satu tim ke sana dulu, masang benchmark, masang tight, terus melakukan drone. Nah, yang tim kedua datang lagi itu untuk melakukan itu dua-duanya itu, yang laut itu. Sementara Berarti
Ini Nah, Pak, izin, saya pikir tuh awalnya ini dulu nih yang area bareng dengan survei geophysical, iya, survei yang batimetri, yang ya hijau terus ini yang kan? iya betul. Nah, yang satunya itu nggak jauh dari situ, cuma naik mobil aja paling berapa setengah jam, nggak sampai setengah jam ya, Mbak Sita ya, 10 menit kali ya ke arah yang apa namanya lokasi rencana lokasi bandara itu. Baik-baik. Izin, tadi kemarin saya menghitung baru yang ini dulu Pak, yang area yang bareng dengan survei Ya, batimetri ini. dihitung aja yang itu Hmm. agak lebih lebar dikit. Kalau itu kan tadi 30 ya. Nah, yang Ini ini tiga setengah ini Pak, 3,5 kilo ini. Terus ke sini kan 30 meter ya. ya, ya Hmm. itu yang di situ, yang Hmm. di, apa namanya yang di sama survei laut. Nah, Hmm. yang di lokasi bandara itu perkiraan saya itu coba dicek lagi itu yang gambar itu ada itemnya, ada itunya Pak. Jadi perkiraan Oh, saya yang di itu SOW itu ya. ya itu perkiraan saya itu lebarnya hampir sekilo itu. Hmm. Karena dari drone ya, dari drone-nya Karsurin ke embesnya Seascape itu Skip. minta disambung. Nanti yang embesnya Seascape bisa kita kasih itunya apa namanya DWG-nya nanti tak kasih ke Bapak gitu. Baik-baik. Berarti untuk yang apa pelaksanaan surveinya nanti berarti untuk yang apa di dekat bandara itu Pak. Eh, Maksudnya sekaligus besok di akhir Juli itu Sekaligus, atau gimana? sekaligus. Cuma Oh, urutannya nanti kita atur lah. Yang dipenting yang laut ini dulu. oh baik. Yang itu sebenarnya itu juga di luar budget itu, tapi tetap saya hitung. Maksudnya itu titipannya, cuma nggak boleh dimasukkan arealnya itu nggak boleh dimasukkan ke perhitungan. Jadi itu titipan dari orang lain gitu karena kemarin masih ada gap. Nah, pas ada proyek ini dia minta dititipin, minta titip lah di situ gitu. Karena kerjaannya sama, cuma lokasinya jangan disebut kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah, mungkin kemarin kurang kurang perencanaannya atau kurang atau gimana. Itu Pak kira-kira. Baik Pak. Berarti nanti Hmm. untuk yang area satunya di dekat bandara kami hitung kembali gitu nggak apa-apa ya Pak Di Iya ya? nggak apa-apa Pak. Oh ya baik. Dihitung lagi. Terus yang berikutnya ini yang refraksi gimana Pak? Nah, ya, refraksi itu ya itu kemarin tuh saya mikir hanya senternya Jeti kan. Coba Pak diliatin dulu Pak. Yang tadi areanya kira-kira di mana sih senternya itu? Yang gambar itu, gambar yang mana yang awal yang Pak Adhikara ada itu. Yang pantai Mas. Coba lihat. Soalnya saya butuh nanti kalau untuk yang technical proposalnya, areanya itu saya butuh Pak. Karena kan refraksinya kecil amat ya Bapak tadi ininya. Iya kemarin, tapi ngitungnya ya kalau mau dipanjangin ya nggak apa-apa, nanti kita hitung lagi aja. Hmm. Tuanya gimana sih tadi? Nah, atasnya.
ke atas. Ke bawah, sorry, ke bawah. Nah, ini kan. Ya, Nah, misalnya ini atau mau 3 kilo sesuai dengan lebarnya. 3 kilo, tiga setengah lah ya. hmm. Bedanya jauh banget ya nanti itu. Hmm? Bedanya jauh banget ya. Iya. Enggak sih, kemarin tuh ngitungnya masih ngitung agak banyak sih, banyak harinya sih. Makanya tadi saya diskusi juga kemungkinan sehari itu 200 meter. Ada 5 lane ya berarti 15 lane ya berarti 7 harian. Nanti saya konfirmasi lagi. Mungkin masih masuk itu kalau kalau Hmm. selama kita kerjanya hanya dari surut terendah ya, dari surut terendah sampai sampai ya pokoknya sekitar surut terendah ke arah pantai 100 meter lah kayak gitu. Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Itu Itu kan. aja. Ya, heeh. Nah itu kalau mau 3 kilo ya nggak apa-apa 3 kilo. Kayaknya hitungannya sehari 200 meter kan ya. Ini amat ya, apa namanya? Rendah amat ya, 200 Oh, meter. oh, oh, Dia bentangannya berapa sih? Bukannya itu satu bentangan itu 200 juga, berarti cuma satu bentang sekali doang loh. oh, dua lain sehari. Dua lah. Dua lain kan 100 dia dengan interval 250. Hah. Coba nanti saya konfirmasi lagi ini barusan saya nanya ke Geo saya yang dulu. Ini sekitar itu. Coba deh Pak, kalau ngadu kalau bisa ditingkatkan lagi, ini amat sih ya ininya. Terlalu kok seingat saya lebih dari itu. Dari 200. Ya. Nah ini Pak, Ya, di gambar ini Pak. Nanti Meginya itu di yang ini nih, yang thruster ini. Ini kira-kira oh. berapa jaraknya nih? Kalau nanti coba dihitung, kalau diplot itu kira-kira aja. Ya ini paling juga 50 meter kita buat 25 kiri, 25 kanan. Biasanya seperti itu, Pak, kita. Jadi misalnya center wrestle ini Hmm. kita buat lane 25 kiri, 25 kanan, nah baru dirapetin mau 5 meter, mau 10 meter gitu kan. Kalau mau Hmm. agak lebar lagi ya 50 kiri, 50 kanan jadi 100. 100 Ya. kali panjang itu dengan Ini panjangnya interval berapa 10. berapa kilo ini kira-kira Pak, nanti coba diplot. Kira-kira aja. Saya nggak tahu ini adanya. Nggak ada ininya lagi ya, nggak ada apa namanya, Hmm. nggak ada koordinatnya ya. Ada AutoCAD nggak sih itu? Nggak ada kalau yang bawah. Oh, ada. Nggak ada. Ya mungkin hampir hampir sama itu. Bukan, yang ini kan yang putih ini toh? Ya yang putih ini Yang ini kan? sampai yang lingkaran di atas itu kira-kira. Oh, sampai sini kan? Hmm. Ya, ya mungkin ya berapa 3 kiloan kali kali itu. Ya berarti sama karena kan tadi ininya ke 5 kilo. Oh, iya. Nah, kalau kalau menurut saya sih Meginya mendingan itu aja. Iya, nanti kita tawarkan itu aja Pak. Kita intervalnya kita rapetin. Misalnya Bagus. mau 5 meter, mau 10 gitu kan. Iya, iya, iya. Sehingga kerjanya Megi itu kalau seperti itu bisa digabungin dengan kerjaan lokal boot. Lokal boot yang kurang dari 5 plus Megi situ. Iya. Oh iya, untuk yang lokal boot itu nanti kita tambah itu Pak, apa namanya, kamera, drone kamera itu Pak Nov itu nganunya gimana cara ininya ya, cara istilahnya apa namanya, saving filenya itu apa namanya itu, recordingnya pakai apa Pak? Yang di mana, Pak? Yang itu Pak, yang apa, underwater kamera itu. Underwater kamera kita rasanya belum pernah deh, Pak. Kita punya loh Pak itu alatnya.
Underwater dia itu, oh yang di geodrill. Ini Itu bisa video, di-record underwater kan? video. Ya, video di-record gitu. Bisa kan? Itu ini, dia nyimpen itu ya? Atau cuma? Oh, belum pernah dicek sih, Pak. Coba nanti ya kita cek dulu deh dalam bentuk Dicek apa dulu itu. formatnya. Nanti kalau apa recordingnya kan nggak mungkin cuma cerita doang, Pak. Iya, iya, iya. Kayaknya itu butuh consumable-nya lumayan itu kalau di-record itu. Artinya kecepatan tentunya nanti berpengaruh juga ini Pak. Kalau misalnya dia harus pelan banget ya mungkin kita spot-spot aja gitu. Cuma kalau apa namanya bisa bareng kecepatannya dengan kecepatan single beam ya kita running terus Pak. Cuma memang mungkin perlu apa sih istilahnya ininya apa penyimpan filenya yang lumayan ini kayaknya konsumsi Besar itu nanti itu. Hah? Besar itu Pak, sih. Besar ya kayaknya besar. Saya pikir kameranya itu hanya spot-spot titik ini diturunin, bukan gitu ya, mau di running. Kalau itu saya terus terang belum ada Pak. Kalau di spot-spot juga kita juga bingung yang di spot yang mana kayak gitu. Itu agak nganu nanti atau nanti lihat di sini yang misalnya daerah sini nanti pantainya doang terus kemudian trestelnya ini saya terus terang belum ngerti itu. Karena itu tambahan juga minta di underwater ya Pak, di underwater saya ngomong iya aja gitu. Tapi yang belum apa namanya yang apakah continue atau apa gitu karena continue juga enggak banyak juga yang artinya enggak menarik itu kalau continue juga lihatnya juga bosan gitu. Nanti kita inilah Pak kita ini lagi yang underwater kamera tapi itu dari kami Pak. Terus apa lagi ya? Ya oke berarti refraksi gitu ya bener ya. Kita 3,5 kali 100 gitu ya. Dicoba di ini Pak kalau itu kalau bisa sih nah ini yang ininya yang apa deket bandara ini yang ini yang putih ini nih yang saya agak jadinya kayaknya lebarnya lebih dari ini kayaknya 1 kiloan itu. Nanti coba dicek lagi aja Pak. Saya juga nggak punya ngadunya dibanding-bandingin aja lah Pak. Tapi yang ini nggak perpendikular Pak. Jadi yang ini aja paralel aja jalannya. Jadi apa nggak perpendikular gitu enggak. Karena ini tambahan aja. Jadi apa namanya jalan ke memanjang aja 3 kilo, sekitar 3 kiloan balik lagi ya itu jadi apa namanya lebarnya yang gapnya itu. Kalau yang di atas kan justru malah main lainnya yang perpendikular. Kalau ini main lainnya yang sejajar aja yang di sini gitu supaya lebih cepat gitu Pak. Nanti minta tolong ini Pak Adi titik batasnya di mana ya ini untuk ya kira-kira juga Bapak saya itu nggak ada kira-kira di itu yang tadi Pak yang Bapak itu yang di situ coba ininya apa namanya kursornya tadi nah ya yang bawah aja Pak yang bawah aja nah yang itu nah kira-kira nah di situ agak ke atas dikit lah nah disitulah di situ ke bawah terus yang di atas kira-kira pas ujung kuning ini Pak. Oh, berarti dari ujung kuning ini sampai ujung kuning ini Pak ya? Ya kira-kira gitulah Pak. DWG-nya ada Pak Adi ini ya? Nah, ada justru ya. Oh enggak. Oh, tadi Pak aja lah. itu yang mana Pak? Tadi katanya mau dikirimkan DWG-nya yang ada tuh yang oh yang ini ada sorry yang ini ada kan tadi ya? yang abu-abu ada cuma yang hitam saya nggak punya yang abu-abu ini ada yang bawah yang Seascape yang bawah ini ada yang Seascape sama apa tadi Karsuri ini nggak punya kalau ya, Seascape ya. ini saya punya yang Seascape ini. Oke Pak.
Pak Bangun, gimana Pak Bangun? Iya Kotaknya Pak, udah Pak. udah dapat? Jadi ini udah 170 lebih, Lebih berapa lebih Pak? dikit, lebih dikit. Ini jadinya areanya Pak Bangun nggak bisa share. Yang itu kan udah dihitung tuh. saya ngerjainnya di tempat lain, yang ini di apa? Kirim PDF Pak Bangun, nanti Iya, saya bantu Pak. ntar saya kirim ya. Mudah-mudahan nggak pengaruh ke harinya. Pengaruh lah Pak, kan nambah jadinya. Nambah kira-kira 690 meter Pak, keluar. Oh gitu. 690 berarti lumayan juga itu. Berarti 13 line. 13 line paralel lagi ya. 690 ini paralel lainnya agak, iya Pak, sekitar segitulah. 13 kali 3,5 kilo. Berapa tuh? Bagi 5. 19 line Pak, 19 line dikali. 19 line. Iya. Bukannya 50 itu di situ. Oh, 35 ya? 35. Dikali 3,5. Oh iya. Kilo. Iya. Jadi 20 kali 3,5 lagi kira-kira 70 kilo lagi lah kali. 70 kilo. Oh, lumayan itu. 70 kilo. 3 hari. 3 hari. 3-4 hari. Iya, Pak. Ini mau nggak saya plot dulu ininya atau gimana Pak? Plot dulu. Bapak perlu koordinatnya aja. Apanya, Pak? Bapak perlu koordinatnya aja atau sekalian Diplot dulu, gambarnya? Pak. Sekalian aja, Pak. Diplot aja. Sekalian. Saya nggak Oh. punya nggak punya AutoCAD di sini. Jadi apa namanya? Berarti- Bapak plot terus nanti di PDF-in kirim ke saya gitu. Sama kirim ke Pak. Saya harus ngambil koordinat lainnya lagi Pak, kan bikin create lainnya lagi, terus ngambil koordinatnya lagi, itu Boleh, lagi boleh. lainnya. Berarti mungkin besok lah kali ya. Jangan besok lah, Pak. Ini saya diminta hari ini. Besok Waduh. bisa. Loh, Pak Adi, yang kita juga ngubah lagi loh harganya itu kalau Iya, Pak. Makanya jangan besok. Maksudnya Jangan. yang sekarang. Bapak Pak Tajul ngubah lagi kayak gitu. Oh. Syukur kalau bisa sampai malam ini bisa lembur gitu. Nanti saya janjinya kalau nggak bisa ngadu ya pagi-pagi banget gitu. Karena saya harus konfirmasi ke bos ini kan ada di sini, kalau enggak nanti dimarahin. Iya Pak, nanti aja Pak, kira-kira mungkin bisa nggak Pak? Ini kan nanti habis maghrib itu kan. Boleh Pak. Boleh Jam Pak. 9 lah maksimum ya, jam 9 malam nanti saya WA ya Pak ya. Jam 9 malam saya tidur jam berapa nanti? Enggak, Bapak kan tidur juga. Besok pagi kan ceknya besok pagi aja. Bangun, saya yang ngitung harga itu loh, mau jam berapa? Hitung harga dulu lagi Pak. Waduh. Kan hitungan lainnya dikasih dulu sama Pak Tajul. Habis itu plottingnya boleh lah Bapak agak lambat dikit boleh plottingnya. Nanti plottingnya kan lain tuh gambar doang. Cuma hitungannya Soalnya kan saya harus ngambil koordinat lainnya, ukur jaraknya kan tambah lainnya lagi di offset ya, kayak gitu Pak. Jadi mungkin perlu 2 jam, 3 jam gitu loh. Terus ngecek lagi ada yang salah ke koordinatnya, salah jumlah gitu Pak. Ya udah coba aja Pak Bangun, nanti saya kerja jam 12 berarti ya. Paling enggak jam 8 lah ya nanti saya kirim ya. ya. Sip. Pak Tajul ya, ke Pak Tajul jam 8. Ya. Pak Adhikara nanti besok pagi-pagi lah kan, habis subuh. Ya nanti saya habis subuh hitungnya. Saya baru harus punya alasan ini untuk menunda ke besok nih.
Ya udah Pak Adi, berarti sepakatin tadi ya rantainya seperti yang dihitung Pak Bangun. Ya, 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 ya. Kemudian refraksi 3 kilo kali 3,5 kali 100 ya. Ya. Dengan interval dengan spacing 250 gitu ya. Ya, sebenarnya Pak, 3,5 kilo refraksi tadi. 3,5 kilo kali 100 itu maksudnya 100 apa tuh? Panjangnya panjang ke dari surut rendah ke Perpendikular, ah perpendikular, ya perpendikularnya. perpendikular Ya, kan terus 100 meter kan spasi berapa tadi? 250 yang Pak Adhikara ini di Excel itu. Si, si, Sehingga si. jumlah lane-nya kan kemungkinan 15 lane kan. Nah, nanti tinggal saya tanya kira-kira sehari bisa berapa. Kalau info pertama tadi kan 200. Kalau 200 berarti 7 hari. Kalau bisa Hmm. lebih nanti tinggal berapa hari gitu kan. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ya, Jadi 100 pindah, 100 pindah, 100 pindah gitu ya ya sepanjang betul 3,5 kilo. betul gitu. Oke lah, kita coba aja dulu, kita tok segitu dulu aja, nanti kalau ada tambahan ya biar nambah biayanya. Iya, yang jelas kan itu nanti surut terendahnya itu kan menunggu nunggu ini juga nanti nunggu Ya. surut. Iya, 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 iya. Nah, terus pertanyaannya gini Pak, SBP kita yang di 5 itu dapat berapa? Bisa dapat berapa tuh Ya penetrasi? itu makanya saya bilang gini aja Pak, kalau eh, soilnya clay sand ya, Hmm, jadi pasir berlumpur lah kayak gitu, hmm, itu mungkin 20 meter kita dapat. Tapi hmm. kalau karang mau pakai boomer mau pakai sparker pasti masking kan, tidak akan nembus. Iya, iya, iya. Sehingga kita coba nanti kan ini tetap dari 2,5 kan sebenarnya nanti alat SBP itu semampunya lah, SBP ke darat itu Iya, iya, semampunya. iya. Ya, ya. Semampunya bisa 2 meter mungkin berapa ya. Nah, nanti kita lihat bisa nembus berapa ya. Memang agak ini juga sih saya nggak tahu persis ininya materialnya situ apa gitu kan. Ya, betul, betul. Kalau sennya banyak wah itu 10 meter ya lu udah bagus. Iya, Pak. Itu tadi yang pakai Geopuls itu yang ini ya, Pinger ya itu ya. Ya, kelas itu jualannya sih di situ speknya sih bisa 80 meter. Kalau 80 meter kan lebih dari Innomar sebenarnya speknya, Hmm. iklannya gitu kan. Tapi nggak tahu sebenarnya realnya itu. Tapi yang setahu saya high frekuensi itu sekelasnya Innomar, Pinger, ya itu paling banter 30. Ya, iya betul. Karena frekuensinya kan tinggi, frekuensinya itu 12 Hz kalau 24, 18 antara 12 sampai 24 kalau nggak salah itu. Kalau infonya Mas Rudi sih Innomar 10, terus Geopuls bisa 20 sih infonya Mas Rudi. Ini ya Lebih ya dalam karena Geopuls. ya karena dari speknya memang nulisnya dia lebih dalam. Kalau Innomar memang di speknya dia 30, 40 lah. Kalau Claysen itu. Iya, iya. Tapi berarti itu yang Geopuls kan Pinger ya. Kita Dengar ngomong aja, Pak. dia itu nganu Pak, jadi antara chirper, Pinger, tiga sama dia itu, Pinger, chirper, Pinger sama boomer sparker. Dia menggolongkan gitu. Nah, Iya, kita iya. dimintanya tadinya pakai boomer sparker itu Pak. Cuma boomer sparker Iya. ya kalau saya sama-sama belum tahu kita kalau nanti saya alasannya karena di situ ada batuan karang itu mau pakai yang manapun juga sama aja kayak gitu. Iya, iya. Oh, makanya ke daratnya saya nanti pakai ini, jadi pakai apa namanya itu refraksi itu tadi. Cuma refraksi ya cuma tebal 100 aja kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau tambahan di bawahnya lagi kalau memang dia mau kayak gitu loh. Cuma kemarin yang orang lain kliennya kan ada beberapa orang itu, yang orang satunya lagi ngomongnya itu lah itu kan sebenarnya nggak begitu perlu karena apa namanya itu
eh, apa namanya jettingnya itu mau di model uruk gitu jadinya. Kalau model uruk itu memang ya kalau model pile lah baru memang bermasalah kayak gitu. Cuma kalau model Iya, iya. uruk ya enggak ini gitu. Oh nanti dibor juga nanti gitu. Iya. Gitu. Ya kita sampaikan aja apa adanya lah gitu. Oh, ya mungkin gitu aja, Pak. Ya. Oke. Ada Ya. Mas Budi ada masukan Mas Budi? Mana Mas Budi? Dia dari tadi nggak bersuara ini cuma ini doang. Bos, Tahu bos. di mana? Nggak tahu di mana. Dia di mana nanti Pak Paman? Di Balikpapan. Pak Bud, Mas Bud. Sholat kah? Enggak dari tadi saya sapa-sapa belum muncul. Pak Nov apa lagi Pak Nov? Itu sementara kita defaultnya masih paralel ya Pak Adi, 2 kapal ya. Paralel Pak. Berarti Jadi 2 tim, 2 alat gitu ya. ya sebenarnya 3 tim Pak. Jadi ada tim yang itu. Ada 4 tim, Pak. Refraksi, drone. Terus apa namanya itu? Lokal, boat sama Tenggara. 4 ya berarti ya. Yang ini masuk mana Pak? Yang positioning, yang benchmark masuk salah satunya. Ya, salah satunya. Oke. Ada 4 tim kira-kira kayak gitu Pak. Rencana perlu visitnya tuh Pak Tajul. Ya mungkin sih sebenarnya enak lihat lokasi sih sebenarnya visit sih. Open sih Pak kalau ini kalau mereka sih open Pak, maksudnya karena itu juga lokasinya nggak begitu ini. Kalau memang mau lihat ya nggak apa-apa Pak. Nanti kita fasilitasi gimana Pak Nov? Boleh Pak. Nah itu nanti dirembes saja Pak anunya kalau untuk visit kalau memang diperlukan gitu. Ya paling hanya lihat itu aja kan, kalau kapal kan udah clear ya dengan klien kan. Ya betul Pak. Lokasi lokasi apa namanya itu? Iya, sorry Pak Adi. Itu nanti ya, Pak. posisinya pas Pak Tajul setup alat itu di apa di Bali berarti Pak? Di HU aja ya Pak. Di mana? Setup alatnya itu kan nggak perlu ini banget Pak, nggak perlu canggih banget. Jadi ada gini Pak, itu kan kapalnya itu kan kapal Benoa Pak. Dia mau balik dulu ke Benoa kemarin dari ngomong-ngomong kita. Terus kemudian settingnya itu nanti kayaknya kita perlu ngomong sama orang kapal nih, lihat kapalnya untuk apa namanya posisi apa namanya itu, posisi polnya itu seperti apa. Kemarin kan kita ngomongnya dua sisi tuh. Nah nanti ya itu ngelas kan itu fiber toh? Iya aluminium Pak. Aluminium, makanya harus ada tambahan untuk ini, untuk ngikat ngunci peralatan itu. Nah makanya mungkin kalau sudah nanti ini jadi maksud saya itu besok harusnya kalau bisa malam ini, cuma kalau nggak mungkin berarti besok. Terus mungkin Senin atau Selasa kita meeting sama yang punya kapal, ngomong itu gitu. Atau kalau mau ada yang mau jalan dulu lihat yang lokal boot gimana? Lokal boot atau Tenggara? Dua-duanya kan. Oh, dua-duanya. Kalau lokal boot ada di HU. Kalau tadi pertanyaan Pak Nov, setting alatnya mau di mana?
Ya kita enaknya yang paling dekat dengan lokasi sih. Iya. Sama ini pabrikasi nanti di sana di mana ya? Karena kan full untuk multi beam itu kalau kita bawa kan berat. Waduh. Karena mau di Benoa itu mau apa Benoa apa si kapalnya mau pulang dulu ke Benoa. Mungkin enaknya Benoa aja Pak. Nanti kita fabrikasi kan di sana juga nggak ada fabrikator Pak. Kalau Nggak ada ya? di Benoa mungkin ada. Ya itu makanya untuk fabrikasi fullnya. Ya misalnya kan bracket semua tuh. Saya scan bracket, kemudian SBP, Ya. kemudian MBS kan itu bracket semua. Kemudian nanti ngikatnya di aluminium seperti apa nih di kapal itu. Jadi dua Pak, dua alternatif, satu di Benoa, satu di PNT, tiga alternatif, satunya di HUO. Kalau Bapak perlu fabrikasi berarti kalau saya saran di Benoa Pak, paling apa istilahnya paling available gitu untuk Iya. apa namanya kalau butuh yang apa-apa yang lain gitu, termasuk Iya, tukang las segala macam kan ada di situ. iya. Kalau Padi, itu si Tenggara itu dia mau balik dulu kenapa ya Padi? Karena kita masih sanggupnya di Juli akhir Pak, dan memang saya ya karena kayak gini nih kita masih nyusun saya bertahan di Juli akhir. Nah mereka itu kan di Juli kedua itu week 2 itu mereka sudah ini apa namanya udah selesai kerjaan. Ada satu kerjaan yang Bisa online kan? ya, satu kerjaan nggak jadi, jadinya karena nunggu mereka Iya makanya ini kira-kira Mas Budi bisa. mau apa namanya maintenance dulu gitu Pak. Oke. Tapi ya sih, ya lebih bagus dia ini ya balik ke benua dulu. Jadi kita kalau apa-apa yang mau dimuat itu yang susah di sana. Betul Pak. Kalau di Bali kan makanya Mas kalau bisa Mas Budi visit ke sana dulu ya. Oh. Ini ngomong sama siapa Pak Tajul? Iya, cari-cari. Itu Pak Tajul lagi telepon Pak Adi. Masuk suaranya belum di mute. Ini Mas Budi kok nggak bisa masuk katanya? Iya kenapa? Kok malu-malu Pak? Mas Bud. Dari sekarang bisa nggak ini? Tadi namanya kok nggak ada lagi? Masa nggak ada? Coba masuk lagi. Coba masuk lagi. Coba masuk lagi. Oh ini Padi info dari teman-teman yang pakai underwater video nih. Formatnya MP4 Pak. Oh ya gede itu. Iya, dan ini gede banget katanya. Tapi bisa tetap maksudnya bisa di record kan. Nah nanti kita tinggal ngomong sama klien, recordingnya itu di spot-spot yang bagaimana gitu. Nanti kalau katakanlah kita sediakan 3 terapeut. Mas Budi radionya dihidupin coba ya masih tercentang Mas Budi radionya. Radionya. Ini speakernya. Speakernya masih tercentang coba. Mikrofon ya. Dari admin bisa dihidupin nggak tuh Mbak Budi? Udah tak coba nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya saya nggak bisa kan, Pak Mas Budi sendiri yang itu. Halo. Itu udah. Halo. Cuman tadi dengerin lagi kok nggak masuk. Oh ya itu Mas. Oke. Itu masalah ini Mas, masalah bootnya kan aluminium katanya ya. Ya, sebentar saya cek. Kayaknya aluminium, Pak. Oh, aluminium ya. Itu harus kita sama owner vesselnya itu kita bicarakan masalah kita harus bikin bracket frame-nya itu paling nggak kan ada 2 tempat sama untuk ngikatnya
traducer itu kan harus kita lihat di sana, nanti baru kita bisa bikin fabrikasi di luar untuk poolnya. Iya, betul. Halo. Ya, betul, Pak. Sebentar, Pak. Saya liatin yang ini Mas Budi. Halo. Kelihatan belum? Kira-kira idenya kayak gini. Udah kelihatan belum? Jadi Ya kelihatan. ya, jadi gini, terus aluminium benar Pak. Aluminium utility work boat. Nah, idenya seperti ini gambarnya. Tapi memang dia udah biasa survei, jadi dia punya pol di mana kayak gitu. Kalau nggak salah di sini atau apa gitu. Oke. Dan nanti ini base-nya di Benoa. Nanti tentu kita sampai sana, memang ya kalau memang sudah di award, tapi insya Allah sudah di award lah. Nanti kita ngomong gitu, ngomong mau ditaruh di mana nih anunya, polnya ada berapa pol kayak gitu. Gitu Pak, Oke. Mas Budi. Iya, di copy kalau gitu. Jadi nanti kita bicarakan di sana aja lebih bagus. Tak kasih ini ke Mas Budi deh. Boleh. Itu steeringnya apa? Maksudnya ada autopilot ya? Nggak ada ya? Ada autopilot Simrad AP Oh, ada. AP berapa? Oh, mantap. Bagus lah. Iya. Iya, Pak Adi, kalau gitu enak. Jadi untuk nggak terlalu banyak offset. Oh iya, apa namanya? Maksudnya nggak banyak offset gimana Pak? Iya. Mas Budi. Mas Budi itu yang gambar orang apa yang gambar ini Pak? Yang Gimana, Pak? gambar orang kacamata apa yang gambar ini? Mas Budi. Handphonenya. Halo, Halo? Mas Budi. Iya. Ada dua handphonenya, yang gambar orang pakai kacamata hitam atau yang gambar orang saat ada backgroundnya. Oh, sama aja dua-duanya bisa, Pak. Oke. Itu udah tak kasih tengadunya. Apa namanya? Tak WA Pak. Nggih. Bangun juga ada saya WA. Nggih. Gambar apa namanya? Tenggara supporternya itu. Kalau yang lokal boot kayu Pak, kayu. Ya, saya lihat gambarnya sih kayak yang lokal boot itu, Pak. Lebih mudah ya. Ya, enggak juga sih. Tapi untuk masangnya bracket lebih enak kalau kayu kan tinggal maku-maku. Kira-kira persiapan berapa hari Pak? Nah ini nanti soal Pak Tajul, bikinin ini dong, apa namanya schedule-nya kira-kira. Ya. Tahapannya. Nanti saya bikin untuk yang itunya. Ya.
Kalau bawa bracket sendiri gimana Mas Tajul? Keberatan nih. Beratan ya? Kan bisa pakai darat. Lewat darat. Nah, Apa gitu ya? atau gimana? Kalau di sana Kalau takutnya kalau ke Bali, fabrikator nggak nyari fabrikator dulu kan. kalau ke Tapi tetap Bali, aja sih ngelas di kapal. Kita lihat dulu, tetap ke lihat di Bali, sana. Pak. Kalau ke Bali, saya pikir bisa aja dikirim dulu, misalnya pakai apa namanya, kargo yang nggak tahu darat ada nggak kargo darat? Saya rasa ada Pak, lewat truk-truk itu bisa. Ya ke benua. Nanti habis itu ada orang yang ke sana juga ngirim gitu. Iya ya. Kalau ada ya maksudnya kalau sudah ada di kantor gitu untuk flank segala macam pol gitu. Iya ya. Nanti Minggu depan saya jadwalkan meeting sama itu deh, sama kapal deh. Iya, kalau yang ownernya kapal Pak Adi punya Ya. langganan apa namanya, biasanya punya langganan tukang las atau tukang Ada fabrikasi gitu, lebih ada bagus. ada Pak, ada jelas Ya itu dia ada. enak gitu Bang, kalau ada. Ya ada Pak, ada. Oke. Nah, dia Nanti memang diinfo aja Pak Adi. dia biasa survei Pak, yang ini. Oh iya. Oke, apalagi nih? Pak Nov ada lagi pertanyaan? Pak Nov udah hilang? Oh enggak. Cukup Adi. Oke, nanti kalau ini Ada kita apa lagi? setup meeting lagi aja kalau Ya. ada lagi Pak dari Pak Tajul? Kayaknya sementara cukup dulu, nanti ngitung ulang. Ya, atau Pak Bangun ada ide Pak Bangun? Cukup Pak, lagi ngerjain Pak. Nanti saya hitung lagi dulu. Siap. Mas Budi ada ini nggak Mas Budi? Pak Adi punya nggak kira-kira timetable daerah sana ya untuk bayangan kita aja air pasangnya jam berapa gitu? Alisita kemarin ada table-nya nggak? Cita. Ada punya nggak di situ? Nanti kalau itu kita tanyain sama, coba tanya Mas Fahmi. Nanti Mas Fahmi biar nanya sama siapa ya yang di sana itu. Tapi saya kira ada Pak. Nanti coba tanya. Ya kalau mungkin di kantor Takan juga punya kan Pak table dari Disidros itu, kalau ada dari situ kan tolong aja di copy apa dikirimkan aja PDF-nya, nanti kita bisa untuk bayang-bayangan jam-jam kerjanya itu. Oke. Mbak Alisita coba minta tanya di sana ada siapa Mbak Alisita di sana, yang ada Gio siapa di sana, yang Bima atau siapa gitu. Kayaknya di kantor tuh malah kayaknya ada itu deh, buku Admiratel Chat tuh ada di kantor itu sih. Atau besok aja ditanya lah. Besok ditanya Mbak Zita untuk table, nanti kalau ada kirim ke saya deh, nanti saya kirim ke Mas Tajul gitu. Terus Pak Adi, yang satu lagi yang mau di static survey itu kan mungkin di daerah sana dekat-dekat ada station course ya. Ada, kalau itu ada. Oh, bagus. Ada dua. Ya kurang, saya kira kurang, yang ke Bima itu nggak sampai 70 kilo. Mungkin, yang paling dekat Bima ya? Seingat saya Bima. Nanti nanti saya bukanya di SG. Ya. Itu juga dia sebenarnya punya Pak, yang dari Karsurin itu dia punya. Jadi Karsurin itu kan kemarin belum lama 2025 apa kalau nggak salah, itu dia melaksanakan drone. Nah dia membangun itu juga. Cuma nanti nanti perlu kita cek juga, karena saya nggak tahu dia apa bangun itunya ada di daerah memang dia punya atau kantornya dia punya, kan berarti dipelihara tuh. Tapi kalau di tempat umum atau ini kan kita nggak ngerti apa sudah miring atau apa, kan kita nggak ngerti juga. Iya. Nanti kita cek lagi gitu. Tapi kalau course insya Allah ada Pak. Iya, kalau memang kita statik dekat course kan bagus lah. Kalau 70 kilo ya agak lumayan lama juga ya. Yang lebih dekat memang cuman Bima aja Pak Adi ya. Kayaknya Bima Pak. Coba nanti kita lihat lagi, nanti ada beberapa lah nanti. Kayaknya Bima ya. Bima itu
Nggak tahu, nggak sampai 70 sih kali. Oh ya, Bisa. nanti coba saya buka juga Bisa Pak. dilihat di ini Pak, di websitenya SRGI Pak. Nanti di situ Iya, kan ada iya. tuh. Heeh. Iya deh, coba Ada lihat. Tide juga ada kayaknya situ, ada stasiun description juga. Tide nggak ada kalau situ. Tide paling dia tide-nya ke arah utara Pak, jadi ke arah di sebelah sisi utara pulau. Itu Iya, kalau ada. Hidros nggak ada memang di tempat kita ini. Hidros nggak ada Pak, di Hidros. Ada yang ada paling dekat itu malah ke arah pulau yang di bawah NTB itu ada di situ. Berapa Ada jauh Pak Bangun? dari lokasi kerja ya. Ya, untuk referensi aja. Berapa jauh ya? Bentar saya lihat dulu. Kalau di lokasi itu tidak ada bangunan ya Pak untuk masang kasut nanti. Nggak Itu yang ada. nanti kita nganu Pak, kita Kayaknya harus bikin bagan itu. Bikin jadi bagan. nanti kita ini kan Pak, kita ada beberapa yang alternatif, terakhir baru bikin bagan, terakhir. Tapi saya nanti jadi ada beberapa yang kita harus diskusikan juga dengan klien Pak untuk itu gitu. Kalau dilihat sih pantainya landai sekali ya, mungkin jauh. Kalau ada bangunan pun mungkin Jauh ya. surut, mungkin kandas kali ya. Mungkin harus kita bikin bagang kayaknya. Saya juga nggak yakin seperti itu. Ya alternatif terakhir bikin bagan lah. Iya itu. Soalnya lihat pantainya pantai model landai sekali. Iya Pak. Itu paling dekat di Pulau Sumba Pak. Jaraknya ini berapa ya? Lumayan jauh kalau Sumba itu. Iya jauh. Ada 140 kiloan lebih itu. Ada Tide tapi di ini masuk ke Teluk itu nggak bakal ini. Bagus yang masuk Teluk itu Pak Bangun kalau ada. Tapi dia di sebelah kanan, jadi ada sih kalau yang ini. Nggak apa-apa, untuk referensi aja kok Pak, bukan untuk acuan betimetri. Kita kan cuma untuk acuan anu aja, pasang surut aja. Di Teluk Calabai Pak, itu dibuka bukan Teluk Calabai, Teluk apa sih namanya? Itu ada di daerah ke arah mana itu? Jadi di sebelah kirinya Bima itu. Tapi hadapnya itu ke arah laut. Oh, arah utara itu Pak. Arah utara betul Pak. Iya, laut sana, laut utara. Berlawanan arah ya. Berlawanan itu enggak representatif menurut saya itu. Iya, betul. Ya, itu aja sih Pak dari saya kalau ini. Jadi mungkin kita tunggu informasinya mengenai gimana verifikasi untuk poolnya itu bracketnya dikirim atau bikin di sana. Siap. Ya, Siap Pak Tajul segera di Pak Adi, ini saya barusan ini TWA dengan Pak Imam nih dosen UGM itu. Malah sehari itu 1,5 lane 150 meter. Terus kalau 3,5 kali 100 itu kemungkinan 10 hari. Ya udah nanti kita tetap tawarkan aja Pak, nanti mungkin nggak sampai 3,5 ya, jadi perharinya tadi tolong dikasih ke saya aja. Ya, 150 sehari. 150 apa itu meter ya? 150 meter sehari. Walah. Itu berarti itu bentangan berapa katanya? Dia nggak punya itunya. 200 ya, kalau 24. Bentar, Mas Bowo, ada nggak sih Bowo ya? Geoponnya bentangan berapa itu? Itu geopon 24 channel ya, bentangan. Bentar. Udah pulang? Kalau 150 berarti nggak mungkin lebih dari 150, bentangannya maksimal 150 berarti. Berarti sekali doang. Kali. Channelnya nggak tahu 12 atau ya channelnya geopon ini. 24 harusnya. Mm-mm. Kalau yang alat-alat sekarang 24. Sama itu Doremi itunya refraksinya. Doremi 24. juga. Oh, Doremi juga ternyata. Iya itu yang dipakai sama si Dodo mungkin.
Ya oke gitu Pak. Siap, siap. Apalagi? Kalau sudah nanti kita segera direvisi aja Pak. Nanti Oh. saya juga segera itu nanti kalau dapat award dari mereka ya segera itu juga. Nanti kita segera mengarah ke operasional gitu. Iya. Mas Budi, Iya. buat time schedule ya Mas. Nanti biar saya agak cross check juga. Dari Schedule mulai untuk yang di persiapannya. mana? Yang mana? Yang ini, ya ini. Dari mulai Yang semuanya? persiapan itu. Dari mulai kita nanti buat BM, pasang-pasang itu kira-kira nanti surveinya saya masukin. Oh ya, oke. Nah, saya lihat. Ya. Ya oke gitu deh. Ya, oke. Nah, makasih ya. Makasih Pak Adi. Om, Siap, siap. Pak Adi, Itu si ini siapa untuk namanya? Mas Budi, si siapa Ya. itu? Kabarnya gimana sih siapa orang Bajo itu, orang Sulawesi siapa sih namanya? Aduh, lupa. Yang mana? ya udah meninggal loh Pak Iwan. Itu Pak Iwan, bukan. Siapa? Anak buahnya Pak Budi sekarang. Mas apa Hartopo. namanya? Bukan Arfa. Pak Budi. Arfa. Oh, Arfa. Ada masih Pak. Ya, sama-sama kita. Ya salam lah. Oke, Pak. Siap. Hartopo. Ya, sama Mas Arfa sama masih. Oke, sip. Pak Adi, ini ada tambahan. Jadi dengan untuk target, kan saya minta target kedalaman 30 meter. Yang mana nih? Yang refraksi. Ya. Terus untuk 100 meter itu dibentang 2 kali 70 meter dengan overlap sekitar 40%. Oh. Jarak antar geopon 3 meter dengan 24 channel. Oh, gitu ya. Iya, jadi 150. Dalam sekali bentang itu ada minimal 7 shot point sepanjang bentangan. Jadi malunya itu loh Pak, mungkin yang capek jadi jari. Dipukul-pukul. Iya. Ya udahlah kita nurut aja yang. Ya gitu ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Ya. Ya, makasih. Ya. Segera dianu aja Pak bangun Pak ini apa namanya? Pak Tajul, Pak Budi. Ya. Mbak Sita nyatet ininya ya Mbak Sita. Nanti kalau ini saya ada yang lupa atau Pak untuk Pak Nov gitu. Nanti kalau ada yang lupa lagi nanti ditagih. Ya, ditagih aja ke saya gitu biar saya umumin juga ke teman-teman gitu. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian udah silaturahim sama udah membicarakan ini. Pak Nov ada tambahan? Sudah cukup Pak. Ya, terima kasih kita udah ini juga udah menjelang maghrib. Di Balikpapan udah maghrib jangan-jangan. Udah maghrib malas ini. Oke Pak. Ya, terima kasih sekali. Salam buat keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi, Pak Bangun. Oke. Sama-sama.